Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang konfigurasi dan instalasi Nextcloud sebagai layanan Private Software as a Service. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Bunga Putri Situmeang. Saya Ketutia Nana Putri Starja. Dan saya Maria Kadisma Padawangge. Dan pada video ini kami akan membahas yang pertama tentang instalasi Nextcloud, yaitu mengunduh paket instalasi, setup browser, database, dan konfigurasi pengguna admin dan setelan dasar. Yang kedua, manajemen pengguna dan layanan Nextcloud, yaitu penggunaan Nextcloud pada setiap anggota. Yang ketiga, fitur tambahan, yaitu LibreOffice, yaitu menghubungkan Nextcloud dengan LibreOffice. Sebelum melakukan pengunduhan paket instalasi, kami akan menjelaskan apa itu Nextcloud. Nextcloud adalah software open source yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menyimpan data di server mereka sendiri, menciptakan cloud pribadi yang mirip dengan layanan cloud komersial seperti Google Drive dan Dropbox, tetapi dengan kontrol penuh atas data, server, dan keamanan, sehingga cocok sebagai solusi private software as a service. Sebagai private software as a service, Nextcloud memungkinkan perusahaan atau institusi seperti kampus untuk membuat layanan cloud internal yang mirip dengan layanan cloud public. Berikut ini adalah beberapa fitur yang mendukung implementasi Nextcloud sebagai private software as a service. Yang pertama itu ada kolaborasi tim, yang dimana pengguna dapat berbagi file, dokumen, dan kalender antar anggota tim, melakukan pengeditan bersama, serta mengintegrasikan aplikasi-aplikasi kolaboratif lainnya seperti chat dan konferensi video. Yang kedua itu ada keamanan data, yang dimana organisasi memiliki kendali penuh atas di mana data mereka disimpan, siapa yang memiliki akses, serta enkripsi data dalam penyimpanan dan saat transfer. Yang terakhir itu ada fleksibilitas integrasi, yang dimana Nextcloud dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan layanan lain, termasuk autentikasi LDAP, Microsoft Office Online Server, dan layanan email perusahaan. Next slide. Manfaat utama Nextcloud untuk perusahaan atau kampus adalah yang pertama itu kepemilikan dan kendali penuh atas data. Data lingkungan perusahaan atau kampus, data yang disimpan pada server internal memberikan kontrol yang lebih besar terhadap privasi dan keamanan, terutama untuk data sensitif. Yang kedua, keamanan yang lebih baik, di mana Nextcloud mendukung enkripsi end-to-end dan berbagai fitur keamanan seperti 2FA atau Two-Factor Authentication, audit log, serta integrasi dengan alat keamanan lain, memastikan data tetap aman dan dari akses tidak sah. Yang ketiga itu ada kolaborasi yang efisien, di mana platform ini memiliki dokumen secara real-time antar pengguna dengan fitur kolaborasi yang terintegrasi seperti pengeditan bersama dokumen dan komunikasi melalui chat atau video call. Next slide. Yang keempat, itu ada penghematan biaya jangka panjang, yang dimana Nextcloud mengurangi ketergantungan pada layanan cloud eksternal berlangganan, sehingga dapat menghemat biaya bagi organisasi dalam jangka panjang. Yang kelima, kustomisasi dan integrasi, di mana organisasi dapat menyesuaikan platform sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka dan mengintegrasikan dengan sistem manajemen identitas, CRM, RIP, atau aplikasi lainnya sudah ada. Yang terakhir itu kepatuhan dengan regulasi, di mana untuk industri atau organisasi yang memiliki regulasi ketat terkait penyimpanan dan pengelolaan data, Nextcloud membantu memastikan kepatuhan dengan standar perlindungan data lokal atau internasional. Dengan penerapan Nextcloud, perusahaan atau kampus dapat menyediakan layanan cloud internal yang handal, aman, dan terkontrol tanpa harus mengandalkan pihak ketiga. Sekian dari saya.
Lalu kembali lagi ke Nextcloud, masukkan akun yang sudah didaftarkan pada Common Prompt. Lalu masukkan kata sandi. Nama basis datanya dimasukkan sesuai yang dibuat di SQL tadi. Lalu pasang. Langsung buka saja di Chrome seperti ini. Klik berkas di atas, lalu pilih personal account, tambahkan akun untuk setiap anggota. Sebelumnya tambahkan dulu grup. Lalu di sini tinggal nambahin akun untuk setiap anggota. Diisi seperti nama tampilan, membuat password, alamat email, isi kuotanya dan yang mengatur. Nah, dibuat untuk kedua anggotanya. Saat ini kita ke berkas, lalu ketik di template, lalu kita bisa di sini mengatur siapa saja yang dapat melihat dokumen kita. Misalnya di sini saya izinkan untuk anggota bernama Bunga untuk dapat mengedit, yaitu meng-create, edit, share, dan share, namun tidak diperbolehkan untuk mendelete. Save share. Lalu di sini saya akan contohkan untuk memperbolehkan di grup untuk mengedit seperti ini.
Berdasarkan dari demonstrasi yang sudah kami lakukan, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah Nextcloud adalah solusi private software as a service yang memungkinkan kita untuk mengelola data dan kolaborasi dengan aman di server pribadi. Dibandingkan menggunakan layanan cloud yang umum, Nextcloud memberi kita kendali penuh atas data yang kita simpan tanpa perlu khawatir soal privasi. Selain itu, keunggulan dari Nextcloud sebagai solusi private software as a service yang pertama yaitu privasi dan keamanan terjamin, di mana data kita tetap aman karena tersimpan di server sendiri, lengkap dengan inskripsinya. Lalu yang kedua, kontrol penuh, di mana kita bisa mengatur siapa saja yang bisa mengakses data dan bagaimana data tersebut digunakan. Yang ketiga, kolaborasi mudah untuk fitur berbagi file, kerja bareng di dokumen, dan jadwal bersama bisa membuat kerja tim jadi lebih efisien. Terakhir, di sini juga banyak integrasi di mana bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi lain seperti email atau video conference untuk mendukung produktivitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang dalam video ini, kami minta maaf. Om Santi Santi.